Ini kau ya? Iya. Buka depan dia dan ini udah saya video. Maju. Ya. Seorang bandar narkoba di Lampung Tengah bernama Budi ditangkap di rumahnya pada Selasa dini hari. Tersangka menyembunyikan sabu-sabu di dalam tumpukan kayu di samping rumahnya. Dari tempat ini, polisi menyita 10 bungkus sabu-sabu siap edar serta 2 unit timbangan digital. Cari lagi. Lihat kamu silakan. Sini cari dulu. Lihat kamu silakan. Sampai ujung aras aku lihat kau. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap seorang satpam di salah satu rumah sakit ibu dan anak di Bandar Lampung bernama Rianto. Keduanya merupakan bandar narkoba dari kelompok yang sama. Dari rumah Rianto, polisi menyita 7 bungkus sabu-sabu siap edar. 2 bandar narkoba jadi sabu-sabu di 2 wilayah hukum yang berbeda. Yang pertama di Lampung Tengah, yang kedua di Bandar Lampung sendiri. Dan kedua pelaku ini, yang satu inisial B, yang satu lagi berinisial R. Dan yang satu berprofesi sebagai security di salah satu rumah sakit ibu dan anak, yaitu Restu Bunda. Kedua tersangka kini telah ditahan di Polda Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah minibus menabrak 2 orang petugas pemotong rumput di pinggir jalan di Desa Gisting Atas, Tanggamus. Kedua korban bernama Firwanto dan Heri Suyanto. Keduanya kemudian dievakuasi oleh warga ke rumah sakit. Peristiwa kecelakaan tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di salah satu rumah warga di sekitar TKP. Saat kejadian, korban yang sedang bekerja tiba-tiba ditabrak oleh minibus dengan plat nomor polisi BE 11895ALB yang sedang melaju dari arah Pringsewu menuju Tanggamus. Setelah menabrak warga, mobil kemudian menabrak pagar rumah. Tahu mana yang jelas tukang bobot rumput jalan. Dan lukanya apa aja Pak korbannya, Pak? Kepala. Untuk korban dibawa kemana, Pak? Ke rumah sakit Bantisati. Polisi masih menyelidiki apakah sopir mobil dalam kondisi mengantuk atau disebabkan hal lain hingga mobil menabrak warga dan pagar. Pengemudi minibus bernama Firda Mura, warga Wonosobo, ditahan polisi. Antara kendaraan Innova dan 2 orang pejalan kaki. Jadi yang langkah-langkah sudah kami ambil, kami sudah mengamankan barang bukti serta pelaku, dan untuk korban sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada, hanya luka ringan, tapi terdepan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, apakah benar pelaku mengantuk atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini. Polisi mengimbau kepada pengendara yang melintasi Jalin Baruas Tanggamus agar berhati-hati mengingat jalan yang sempit dan padat kendaraan. Apabila mengantuk, pengemudi diminta istirahat di tempat yang aman. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Dua remaja menjadi korban pengeroyokan geng motor di dalam kawasan Pasar Tengah Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pelaku berjumlah sekitar 10 orang. Pengeroyokan tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan toko. Korban bernama Budi Setia dan Antoni, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Keduanya dikeroyok geng motor saat akan pulang usai belanja di salah satu swalayan yang tak jauh dari TKP. Korban berada di lokasi awalnya hendak bersuah foto di lingkungan pasar yang telah tutup pada malam hari. Saat itu tiba-tiba ada segerombolan geng motor datang. Korban dianiaya karena geng motor yang merasa tersinggung saat dilihat korban. Kurang lebih kata saksi korban 10, Bang. 2 orang. Kemudian pelaku itu pertama memecahkan helm korban, ngebanting, lalu yang mengeroyok mobil butang itu. Mengalami luka di bagian apa? Mengalami lukanya di bagian kepala.
Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung pada Selasa pagi. Korban meminta kepada polisi agar dapat segera menangkap para pelaku pengeroyokan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tersangka kasus pembunuhan terhadap ABG warga Teluk Betung Timur berinisial MP yang diungkap oleh Polres Lampung Selatan bertambah menjadi 2 orang pada Selasa siang. Selain MT yang ditangkap lebih awal, tersangka baru pada kasus tersebut yakni seorang remaja putri berinisial SP yang juga teman sekaligus tetangga korban. Polisi sebelumnya telah memeriksa SP sebagai saksi, namun dari hasil pemeriksaan tersangka MT, tersangka SP justru menjadi dalang kasus pembunuhan tersebut. SP membayar MT sebesar Rp500.000 untuk membunuh korban. Motifnya karena sakit hati dengan ucapan korban yang pernah meremehkan tersangka SP. Dari keterangan dari tersangka MT bahwa dia disuruh oleh rekan perempuannya yang berinisial S dengan diberi uang Rp500.000. Setelah kita amankan saudara MT, kita amankan juga saudara S. Sampai saat ini saudara S kita ambil keterangan, mudah-mudahan bisa naik jadi ditingkatkan sebagai tersangka. Korban berkawan dari kecil dan tinggal satu kos-kosan. Terjadinya korban meninggal dunia ini karena S sempat sakit hati dengan korban karena ucapan. Sehari sebelumnya, Polres Lampung Selatan menangkap MT warga Bandar Lampung sebagai pembunuh seorang remaja putri berinisial MP. Korban diperkosa dan dibunuh di rumah kosong di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Jenazah korban ditemukan sudah dalam kondisi rusak sebab baru ditemukan setelah sepekan dibunuh. Pada kasus ini, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.